Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kartu kredit ya. Pembiayaan jenis ini sudah sangat familiar ya. Yang mana sebelumnya kita juga sudah bahas tentang pembiayaan konsumen, pembiayaan sewa guna usaha, terus kemudian ada modal ventura, ada anjak piutang, dan hari ini kita bahas tentang kartu kredit. Apa sih sungguhnya kartu kredit itu? Kartu kredit adalah bukan merupakan barang yang lock lagi ya, atau kemudian informasi yang wah lagi di Indonesia, karena banyak orang yang kemudian mengenali dan familiar terhadap istilah kartu kredit ini, dan bahkan beberapa orang juga bisa memegang beberapa kartu kredit sekaligus ya. Misalkan Visa, Mastercard, American Express itu di antara nama-nama kartu kredit yang dikenal ya. Nah, pengertian kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang atau jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank atau perusahaan pembiayaan. Ya. Alat pembayaran tersebut diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit. Ya, untuk menerima atau menarik dana tersebut, bank atau perusahaan pembiayaan menerbitkan dan menyerahkan kartu ukuran kecil yang terbuat dari bahan plastik yang disebut kartu kredit. Ya. Peminjam dana yang menerima kartu kredit disebut pemegang kartu, card holder, ya, dan perusahaan pembiayaan yang menyerahkan kartu kredit disebut sebagai penerbit atau user. Ya. Nah, perjanjian penggunaan kartu kredit yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemegang kartu sebagai pembeli, ya, terus kemudian penerbit sebagai pembayar, dan pengusaha dagang ya sebagai penjual. Istilah kartu kredit ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggrisnya credit card ya. Istilah kartu kredit menunjukkan cara pembayaran yang tidak menggunakan uang tunai atau fresh money ya, walaupun transaksinya dilakukan secara tunai. Terus berikutnya adalah kartu kredit sebagai alat pembayaran melalui jasa bank atau perusahaan pembiayaan. Timbul pertanyaan kita, apakah kartu kredit termasuk jenis surat berharga sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya. Nah, menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad menyatakan ada tiga fungsi utama surat berharga, yaitu sebagai alat pembayaran, alat pemindahan hak tagih, dan surat bukti hak tagih ya. Kartu kredit hanya memenuhi fungsi pertama, yaitu sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai, sehingga dia tidak masuk dalam surat berharga. Sejak diperkenalkan di Indonesia mulai tahun 1980-an ya, oleh bank-bank tertentu, perkembangan penggunaan kartu kredit boleh dikatakan sangat pesat di Indonesia. Ya. Perkembangannya tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai faktor yang berkenaan dengan penggunaan kartu kredit itu sendiri. Di antaranya adalah faktor keamanan, kemudahan bertransaksi, praktis, ya, dan prestis, ya, harga diri bagi pemegang kartu. Dalam perkembangannya, kartu kredit di Indonesia, Citibank dan Bank Duta cukup berperan mempelopori penggunaan kartu kredit ya, dengan menerbitkan Visa, Visa Card, dan Mastercard ya. Kemudian diikuti oleh bank-bank lain sebagai penerbit ya. Nah, menurut Dahlan Siamat menyatakan bahwa konsep dasar kartu kredit sebetulnya relatif sederhana dan jelas, yaitu suatu alat identifikasi pribadi yang dimaksudkan untuk menunda pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. Ya. Perusahaan kartu kredit di sini harus mengikuti ketentuan undang-undang, di samping ketentuan perbankan dan kontrak yang dibuat secara umum oleh para pihak. Tujuan perusahaan kartu kredit ini ya, yang pertama menerima sebanyak-banyaknya nasabah yang memiliki kelayakan kredit. Ya. Yang kedua, menerima pengusaha dagang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, merangsang penggunaan maksimum fasilitas kredit lain. Terus kemudian membatasi dan mengurangi piutang bermasalah dan penyelewengan. Kemudian memaksimalkan nilai rata-rata setiap transaksi kartu kredit sehingga mengurangi jumlah voucher yang nilainya kecil. Unsur-unsur kartu kredit sebagai produk hukum, transaksi penerbitan kartu kredit, dan transaksi penggunaan kartu kredit.
Yang pertama, subjek kartu kredit itu siapa? Subjeknya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi penggunaan kartu kredit. Ya. Lalu objek kartu kredit itu apa? Ya. Objeknya adalah barang atau jasa yang diperdagangkan, merchandise ya, oleh pengusaha dagang sebagai penjual. Kemudian ada peristiwa kartu kredit di situ. Adalah perbuatan hukum legal X ya, yang menciptakan perjanjian penerbitan kartu kredit antara pemegang kartu kredit dan penerbit. Hubungan kartu kredit, dalam perjanjian penerbitan kartu kredit timbul hubungan kewajiban dan hak ya. Terkait jaminan kartu kredit ini, jaminan atau security bagi penerbit didasarkan pada perjanjian penerbitan kartu kredit ya, unsurnya. Terus pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit itu yang pertama adalah pihak penerbit. Siapa pihak penerbit itu? Adalah bank atau lembaga keuangan khusus yang bergerak di bidang penerbitan kartu kredit atau perusahaan pembiayaan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Ya, artinya pihak penerbit di sini adalah bank, lembaga keuangan yang khusus ya bergerak dalam penerbitan kartu kredit dan perusahaan pembiayaan. Yang kedua siapa pemegang kartu kredit itu gitu ya. Ini juga masuk dalam pihak pemegang kartu kredit ya, yang terlibat dalam kartu kredit. Pihak pemegang kartu kredit adalah orang yang atau perseorangan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penerbit. Pihak penjual barang atau jasa, penjual adalah pengusaha dagang merchant yang ditunjuk oleh pihak penerbit berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit. Pihak perantara dalam hal ini ya, terdiri dari perantara penagihan antara penjual dan penerbit dan perantara pembayaran antara pemegang dan penerbit. Perjanjian antara penerbit kartu ya dengan penjual barang, jadi tidak ada satu perjanjian khusus yang bersifat bilateral antara pihak penjual dengan pihak penerbit. Yang ada hanya keikutsertaan pihak penerbit sebagai salah satu pihak dalam perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan pihak pemegang kartu kredit atau pembeli. Dengan demikian, perjanjian jual beli tersebut menjadi perjanjian segitiga ya, antara penerbit, kemudian penjual gitu, dengan pengguna ya. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Yang jelas bahwa terkait kartu kredit ini bisa digunakan untuk kemudahan-kemudahan kita dalam bertransaksi ya, dan kartu kredit juga pun punya limitnya ya, dan tidak boleh kemudian semau-mau menggunakan. Kenapa? Karena juga harus dibayar gitu ya, harus diangsur setiap bulannya gitu ya oleh pemegang kartu. Oleh karenanya kita harus lebih cermat dalam menggunakan pembiayaan ini gitu ya. Walaupun kemudian diberikan kemudahan oleh penerbit kartu ya, tapi sebagai konsumen, sebagai pemegang kartu dan sebagai nasabah, kita juga harus kemudian melihat apa untung ruginya kemudian menggunakan kartu kredit ini gitu ya. Selama kemudian kartu kreditnya digunakan untuk hal-hal positif, terus kemudian penggunaannya juga untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak, kita pikir bahwa ini juga rasional ya. Tapi kalau kemudian sengaja untuk melakukan hal-hal yang kemudian over limit misalkan transaksinya, maka ini akan membuat kesulitan dalam proses pengembalian berikutnya gitu ya. Dan ini juga ada punishment and reward dalam proses pemegangan kartu kredit ini. Apakah kemudian kartu kredit ini kemudian pemegangnya beritikat baik atau kemudian tidak sama sekali, dan bahkan tidak jarang ada penipuan-penipuan yang berkedok ya, kartu kredit misalkan ya, dengan menggunakan kartu kredit itu sehingga bank atau penerbit kartu atau lembaga perusahaan dirugikan dalam hal ini gitu ya. Mungkin itu kesempatan ini yang bisa saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa, dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.